Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah latihan yang begitu keras dan mendapatkan nasihat dari Mas Trophy, Krillin kini semangat kembali untuk berlatih. Lalu, Krillin pergi ke rumah Bulma dan merasa kaget melihat rumah Bulma yang semakin besar. Jadi, Krillin berpikir akan sulit menemukannya. Oleh karena itu, Sindul berniat untuk mendeteksi aura Ki-nya. Namun, gak butuh waktu lama ketika dia membuka pintu, Bulma ternyata ada di dekat Krillin yang kini sedang memperbaiki sebuah mesin waktu. Bulma penasaran apa yang sebenarnya Krillin cari sampai ke rumahnya. Melihat ada mesin waktu, Krillin menanyakan apakah Bulma berniat untuk pergi ke masa lalu dan merubah semua yang terjadi. Bulma berkata dia sebenarnya memang berniat pergi ke masa lalu dan mencegah semua kejahatan termasuk Cell. Dan ini adalah mesin waktu yang pernah dibawa oleh Trunks masa depan, jadi dia harus memperbaikinya secepat mungkin. Namun Krillin mengingatkan kalau apa yang Bulma lakukan gak bakal berhasil. Karena Goten sekarang sudah ada di zaman ini, jadi mengubah masa lalu tidak akan mempengaruhi masa sekarang. Sambil menghisap rokok suryanya, Bulma menolak itu karena Goten masih jauh dari level kekuatan Gohan, yang mana Goten tetap nggak akan bisa mengalahkan Cell. Dan sekarang Goten telah bersekolah dan harus mengurusi banyak hal selain berlatih. Bahkan Goten belum pernah bertemu dengan Cell, jadi dia nggak akan tahu sampai mana batas kekuatan Cell itu. Bagi Bulma, Goten hanya anak yang mengenal kedamaian, jadi sangat wajar kalau Goten ingin hidup normal seperti yang lainnya. Di situ, Krillin mengatakan tujuannya datang ke sini, dia ingin meminta bantuan pada Bulma. Yang sontak saja buat Bulma penasaran apa sebenarnya yang ingin Krillin minta. Sementara itu, setelah Bell pulang sekolah, Goten segera tancap gas pergi yang membuat teman-teman penasaran kemana Goten akan pergi. Rupanya, Goten mengunjungi sebuah toko video game di mana sang pemilik mengenal Goten karena Goten sepertinya sering membeli video game baru. Pria itu menanyakan kemana saja Goten gak pernah mampir. Goten segera menjelaskan kalau ibunya telah melarang Goten untuk menghabiskan waktu bermain game. Pria itu memahaminya dan dia berkata toko ini telah banyak berubah sejak Goten gak pernah kesini lagi. Yaitu, Goten telah kehilangan peringkat nomor 1 sebagai player terbaik di kota ini. Dengar itu, Goten sontak menjadi kesal dan segera bermain game untuk kembali mengambil peringkat pertamanya. Kembali ke rumah Bulma, saat ini Bulma telah siap untuk memenuhi permintaan Krillin. Sebelum itu, Sindul bertanya dulu, bukankah Bulma punya akses ke semua penelitian Dr. Gero ketika memperbaiki Android 16, dan dia ingin tahu apakah Bulma menemukan kelemahan Cell. Namun, meski Bulma memiliki semua data Dr. Gero, dia nggak menemukan sedikit pun kelemahan yang ada pada tubuh Cell. Dan di sini permintaan Krillin ternyata jauh dari kata pelatihan, melainkan dia ingin Bulma menjadikannya sebagai android seperti layaknya Android 17 dan 18. Dengar itu sontak membuat Bulma sangat terkejut, ternyata itulah tujuan Krillin. Sepertinya Krillin telah sampai pada keputusan final. Saat tahu tubuh manusia sudah mencapai batasnya, satu-satunya cara untuk bisa berkembang lagi dan bersaing dengan Cell atau melampaui Super Saiyan adalah menjadikan tubuhnya menjadi seorang android. Dengan begitu, kekuatannya akan melampaui batas tubuh manusia biasa. Bulma sontak menolak hal seperti itu. Dia nggak mungkin menjadikan temannya android meski Bulma memiliki data dari Dr. Gero. Bulma malah memarahinya karena Krillin nggak punya akal sehat. Krillin menjawab dengan tegas kalau dia sudah memikirkan matang-matang dan baginya keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Krillin tahu Android 17 dan 18 dulunya hanyalah manusia biasa tanpa kekuatan. Sementara Krillin, dia telah memiliki kekuatan yang besar sebagai manusia. Jadi, bila Krillin dijadikan android, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang melampaui Android 17 dan 18. Meski dia rasa belum cukup untuk mengalahkan Cell, tapi dia ingin bisa membantu Goten agar bisa melebihi batas kemampuannya. Bulma tetap menolaknya. Hal seperti itu sangatlah dilarang bagi banyak ilmuwan. Itulah perbedaan antara seorang ilmuwan seperti Bulma dengan Dr. Gero yang merupakan ilmuwan gila tidak bermoral. Krillin tetap memohon pada Bulma karena nasib bumi jauh lebih penting dari aturan seorang ilmuwan, dan juga mengunjungi masa lalu dan merubahnya menggunakan mesin waktu. Krillin katakan adalah hal yang jauh dari kata aturan juga.
Jadi apa bedanya bukan? Namun sebagai emak-emak barbar yang gak mau kalah, Bulma menegaskan kalau itu nggak ada hubungannya. Krillin segera menghela napas lalu minta Bulma mendengarkan. Krillin tahu dunia ini nggak lagi berharga bagi Bulma. Tapi pikirkanlah banyak orang masih berjuang untuk membangunnya kembali dan hidup di luar sana dengan damai. Dengar itu, Bulma nampak langsung terdiam. Ya, tapi Bulma masih nggak terima karena dia tetap benci pada Dr. Gero yang menggunakan penelitian untuk sesuatu hal yang berbahaya. Dr. Gero lah penyebab semua kemalangan mereka, dan sekarang Krillin malah datang untuk tujuan yang sama, ingin dijadikan android seperti yang Dr. Gero lakukan. Krillin menegaskan untuk melawan seorang monster seperti Dr. Gero dan Cell, terkadang mereka juga harus menggunakan cara monster untuk mengalahkannya. Jadi Krillin tetap siap menerima semua konsekuensinya dan akan melakukan yang terbaik. Tapi Bulma katakan dia perlu waktu untuk memikirkannya dulu. Dia akan menghubungi Krillin lagi setelah Bulma membuat keputusan apakah dia menerima tawaran Krillin. Jadi Krillin segera berpamitan dan akan menunggu jawaban Bulma. Di sini terjadi time skip ke 6 bulan kemudian, di mana Bulma ternyata telah menyetujui usulan Krillin dan telah menjadikan Krillin sebagai android. Krillin yang menjadi android keluar dari dalam kapsul dan Bulma sudah menunggunya. Krillin menyapa Bulma dan menanyakan berapa lama dia tertidur. Bulma segera menjelaskan butuh waktu 6 bulan supaya tubuh Krillin menerima modifikasi itu. Tapi semua itu kurang dari waktunya karena mungkin berkat kemampuan super yang Krillin miliki. Lalu Bulma menanyakan bagaimana perasaan Krillin setelah menjadi seorang android. Krillin merasakan perbedaan pada tubuhnya dan rencana dia sekarang akan melatih tubuh barunya ini. Sebelum itu, Krillin akan mengunjungi teman lama dan segera gas menuju ke arah pantai. Rupanya, dia mendatangi Choju yang masih hidup dan Choju kaget karena nggak bisa merasakan aura ki Krillin. Sementara, Goten yang terus bersekolah nggak lagi bisa bertemu dengan Krillin. Jadi, setelah pulang sekolah, Goten pergi ke rumah Master Roshi untuk menemui mereka setelah lebih dari 1 tahun. Tapi, saat tiba di sana, Master Roshi bilang kalau Krillin sudah meninggalkan rumahnya lebih dari 6 bulan yang lalu. Krillin hanya menitipkan pesan bahwa dia akan melampaui batas kemampuannya dan pergi begitu saja. Master Roshi minta Goten untuk nggak usah khawatir, Krillin pasti sedang melakukan latihannya sendiri. Makanya Goten memilih untuk pulang saja sambil menolak tawaran Master Roshi untuk mengajaknya nonton wanita pici-pici bersama. Wah, anak remaja sudah mau diajarin hal kotor saja ya. Sambil pergi, Goten memikirkan tentang Krillin yang ingin melampaui batasan kekuatannya. Goten teringat kembali bahwa Krillin emang pernah mengatakan sebagai manusia asli bumi, Sindel nggak bisa berkembang lagi dan telah mencapai batasnya. Makanya Goten sungguh penasaran latihan seperti apa yang Krillin lakukan sampai bisa mendobrak pembatas tubuh manusianya itu. Selain itu, Goten berpikir untuk pergi berlatih juga di istana kami karena sudah lama nggak ke sana. Sementara itu, di planet Namex, para warga yang sedang melakukan aktivitas tiba-tiba melihat sebuah bola energi yang mengarah pada mereka. Kemudian, energi itu menghantam planet Namex yang akhirnya menghancurkan planet itu menjadi debu angkasa. Kepunahan warga Namex sontak dirasakan oleh Dende sebagai salah satu keluarga Namex. Dia langsung sakit kepala hingga Popo yang lihatnya sangat merasa khawatir. Popo menanyakan apa yang telah terjadi, yang langsung Dende jelaskan melalui penglihatannya semua keluarga dan temannya kini telah tewas. Maka dari itu, Dende adalah ras Namek terakhir yang masih tersisa kecuali kakek Granola. Oleh karena itu, mereka harus segera memberitahu Krillin mengenai kejadian ini. Gak butuh waktu lama, Krillin segera datang ke istana kami yang nampak Dende dan Popo terkejut dengan kecepatan yang Krillin miliki sekarang sebagai seorang android. Krillin segera menanyakannya apakah hancurnya planet Namex diakibatkan oleh perbuatan Cell. Dende nggak tahu secara pasti, dia nggak bisa mendeteksi aura ki yang sangat jauh. Dia hanya merasakan bencana besar dan setelah itu planet Namex hancur. Krillin merasa kalau hancurnya planet tersebut bukan diakibatkan secara alami, tapi Cell pasti ada di belakang semua ini. Gak lama kemudian, Goten juga sampai di istana kami, membuat Dende segera menyambutnya. Goten menanyakan apa yang telah terjadi akhir-akhir ini. Namun, Dende gak menceritakannya dan malah menyuruh Goten untuk pergi ke ruangan hiperbolik karena Krillin sudah menunggunya. Dengar itu, Goten cukup terkejut karena Krillin berada di tempat ini. Dan Goten teringat kalau Master Roshi pernah mengatakan Krillin ingin melampaui batasannya.
Jadi dia yakin kalau Krillin ingin menguji dirinya sendiri dengan melawan Goten. Sebelum itu, Goten minta Dende untuk merubah pakaiannya agar dia bisa lebih cepat masuk ke dalam. Sambil pergi, Goten merasa aneh dengan mereka berdua yang nampak nggak sehat hari ini. Ditambah, Goten menjadi bingung kenapa dia diminta untuk menyembunyikan aura Ki-nya. Setelah bertemu dengan Krillin, dia segera minta Goten bersiap-siap karena mereka sudah nggak punya banyak waktu lagi. Goten yang makin bingung dengan semua ini langsung menanyakan ada apa sebenarnya dengan mereka, meminta dia untuk cepat-cepat. Dan Goten juga penasaran kemana saja Krillin selama ini, lalu tiba-tiba saja muncul tanpa disadarinya. Krillin menjelaskan bahwa planet Dende yaitu Namek telah hancur. Krillin berpikir semua itu mungkin diperbuat oleh Cell karena mengetahui bola naga. Goten yang masih bingung gak tahu apa hubungan Cell dengan bola naga. Krillin sendiri sulit buat menjelaskannya. Tapi simpelnya, Cell mungkin tahu keberadaan bola naga Namek saat perjalanannya di luar angkasa. Jadi dia ingin menggunakannya. Tapi warga Namek nggak ingin Cell menggunakan bola naga untuk kejahatan. Kemudian mereka juga harus mencari tahu apakah Cell tahu tentang bola naga bumi atau tidak. Kalau sampai tahu, maka Cell pasti akan kembali ke bumi. Dengar itu, Goten akhirnya mengerti itulah kenapa dia disuruh untuk menyembunyikan aura Ki-nya karena Cell bisa menggunakan Sun Kanido. Krillin cukup senang karena Goten telah mengingat latihan yang dia ajarkan. Meski begitu, Krillin tetap memiliki perasaan yang buruk. Dan alasan Goten diundang ke sini karena Goten memiliki potensi yang cukup kuat untuk melindungi bumi dari Cell. Goten bisa menghabiskan waktu 2 tahun lagi di ruangan ini dan mintanya untuk meningkatkan kekuatan Super Saiyan-nya. Tapi Goten penasaran kenapa Krillin mintanya untuk sparring, padahal Goten tahu kalau Krillin telah dikalahkan sebanyak 3 kali. Dengan serius, Krillin berkata kalau dia sekarang sudah menjadi orang yang berbeda. Goten yang belum tahu itu malah meremehkannya dan merasa nggak ada perubahan pada Krillin kecuali jubah yang dia kenakan. Dengar itu, Krillin nampak cukup kesal. Dia minta Goten untuk tidak bercanda lagi dan menyuruhnya buat lepaskan semua kekuatan yang Goten miliki. Sebelum itu, Goten menceritakan dia telah pergi ke rumah Master Roshi dan mendapat kabar kalau Krillin pergi pelatihan untuk melampaui batasannya. Dan sekarang Goten percaya kalau Krillin telah menjadi lebih kuat. Selama 2 tahun ini, Goten tidak banyak berlatih. Tapi, waktu dengar Krillin melakukan latihannya, Goten akhirnya memutuskan juga untuk melakukan latihan sendirian. Jadi, Goten akan pastikan kalau Krillin akan terkejut dengan peningkatan kekuatan yang Goten miliki sekarang. Kemudian, Goten segera ngeden sangat keras membuat Krillin penasaran seperti apa sih kekuatan baru Goten. Keluar pancaran kekuatan yang sangat besar hingga kemudian bangkitlah Super Saiyan baru Goten. Meski hanya Super Saiyan 1, tapi Goten telah meningkatkan perubahannya dibanding sebelumnya. Sebelumnya, Goten cuma bisa mencapai tahap seperti Super Saiyan Trunks, tapi sekarang dia telah meningkatkannya menjadi seperti Goku waktu melawan Cell, yaitu tidak lagi memiliki otot yang besar dan sudah optimal. Meski pada dasarnya Goten belum mencapai Super Saiyan 2 yang sama seperti kakaknya yaitu Gohan. Krillin memuji kerja keras Goten hingga melampaui ketika terakhir kali mereka bertemu. Dengar itu, Goten merasa sangat besar kepala. Tapi sejujurnya, Krillin gak terlalu bangga pada Goten. Jika Goten tidak mengabaikan latihannya, Goten mungkin sudah mencapai perubahan itu sejak lama. Jadi, dengan tegas Krillin memberitahu Goten, jika mereka menghadapi Cell sekarang, maka Goten cuma akan menjadi beban baginya. Wah, perkataan Krillin di sini sangat menusuk sekali ya. Namun, Goten yang gak percaya itu sontak meremehkan kekuatan Krillin yang gak mungkin melampauinya. Krillin menegaskan dia melihat kalau Goten belum siap untuk pertempuran. Dia masih harus berlatih lebih giat lagi. Jadi, Krillin segera bergerak cepat menyerang Goten yang seketika membuat Goten terkejut. Krillin memiliki kecepatan yang luar biasa. Dan walaupun menggunakan Super Saiyan yang sama dengan Goku, Goten gak bisa berbuat apa-apa ketika Krillin menghajarnya sangat keras. Bahkan Goten sampai pingsan dibuatnya. Wah, kekuatan Krillin setelah menjadi android emang gak kaleng-kaleng ya. Krillin membaringkan tubuh Goten dan mengatakan supaya Goten hidup normal saja. Goten gak harus memperbaiki kesalahan yang telah dibuat oleh para G-Factor. Krillin berharap suatu hari nanti Goten bisa memaafkannya dan memberi Goten tanggung jawab tersebut. Namun Krillin tahu Goten bukanlah remaja biasa. Dia adalah putra Goku dan nasib manusia ada di tangan Goten selanjutnya jika Krillin gagal mengalahkan Cell.
Setelah itu, Krillin keluar dari ruangan hiperbolik untuk menemui Dende. Dende telah menceritakan semuanya pada Bulma, dan Bulma akan datang mengajak family G-Factor. Mereka juga telah mengumpulkan 7 bola naga untuk siap digunakan. Krillin berterima kasih, dan sekarang mereka cuma perlu menunggu saja. Nampak semua G-Factor yang tersisa kini telah menaiki pesawat dan akan segera sampai di istana kami. Dan untuk kekuatan Goten sekarang dalam Super Saiyan telah meningkat dari yang tadinya 17.500.000 menjadi 18.750.000. Sedangkan untuk Krillin, dia memiliki peningkatan kekuatan yang tidak diketahui. Apakah dia telah selevel dengan Super Saiyan 2? Sementara itu, Goten telah terbangun dengan rasa sakit akibat serangan Krillin. Dia nggak sangka Krillin bisa mengalahkannya dalam satu serangan saja. Jadi, nggak ingin kalah dari Krillin, Goten bersiap untuk melakukan latihannya juga. Goten akan melakukan latihan yang belum pernah dia lakukan dan akan membuat Cell membayar kalau makhluk itu sampai di bumi. Dan juga Goten akan membuat Krillin membayar atas serangan yang dia lakukan. Kemudian, Goten menggunakan pesawat yang dikeluarkan dari kapsul. Dia nggak sangka kalau pesawat itu pernah digunakan Goku dan Vegeta untuk latihannya. Goten menggunakan berat gravitasi melampaui latihan Goku dan Vegeta karena dia ingin melampaui mereka. Goten tidak latihan menggunakan Super Saiyan lagi karena dia ingin meningkatkan fisiknya sendiri dan menahan beban yang begitu berat. Di sisi lain, Bulma dan yang lainnya telah sampai di istana kami, dan dia telah menempatkan semua drone di banyak kota di bumi. Kalau terjadi sesuatu, maka drone tersebut akan memberitahu mereka. Di saat Krillin sedang bermeditasi untuk mempersiapkan pertarungan melawan Cell, Goten juga sedang terus berlatih sangat keras. Lalu, dapatkah Krillin mengalahkan Cell? Dan apakah Goten akan mencapai tahap Super Saiyan 2? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.